Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Ayuhal hadirun, para santri, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam yang pertama kita berpuasa, malam kedua kita tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan iman kita, menguatkan takwa kita, sehingga kita senantiasa semangat, diberikan spirit keimanan sehingga kita istiqamah sampai di akhir Ramadan. Salatullah salamu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tak henti berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita indahnya agama Islam. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, berikan ma'unah kepada kita, memfutuhkan kita. Semoga kita senantiasa istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meridai pondok pesantren kita sehingga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala jami' hajatina jannah hasan tasawwur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'am ya asana sunnah mustaqim sunnah. Insyaallah pengajian jam 9 sudah dimulai ya. Dengan Umi nanti ngaji nahwu sharh. Kemudian jam 2 kita tetap, kecuali nanti saya minta hadis yang kedua. Bayanul islami wal iman wal imani wal ihsani. Di sini hadis tentang bayanul Islam, penjelasan tentang Islam, wal imani dan tentang iman, wal ihsani dan tentang ihsan. Inilah yang kemarin di dalam muqaddimah disebut namanya usuluddin, pondasi-pondasi ya di dalam agama. Ini disebut namanya usuluddin. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nah, ini kan kalau Umar cuma radhiyallahu anhu, tapi kalau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena bapaknya Umar tidak Islam dia. Aydan juga. Makanya fitnah yang dituduhkan kepada Umar, ini saya lanjutkan sedikit tentang bahwasanya Umar mengubur anaknya hidup-hidup, itu adalah bohong, tidak benar. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, tatkala orang-orang di zaman dahulu itu mengubur anak perempuan hidup-hidup ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Memang dulu tidak seperti sekarang ada emansipasi perempuan. Dulu itu kalau punya anak perempuan itu aib, karena tidak bisa menghasilkan uang. Makanya karena dia aib, maka dia dikubur. Yang kedua, jadi kalau punya anak perempuan, karena masa jahiliyah pada waktu itu hanya hanya di rumah saja, ya, hanya menjadi seperti seorang budak, sehingga orang-orang zaman dahulu itu malu. Umar bin Khattab punya saudara perempuan. Saudara perempuannya masuk Islam. Tadi pagi kita bahas, yaitu istri dari siapa? Ya, Sa'id bin Zaid. Kalau andai kata dulu kebiasaan keluarga Umar itu membunuh, maka sudah dibunuh. Dan Hafsah itu anak pertama Umar. Hafsah itu anak pertama perempuan Umar. Kalau andai kata Umar itu membunuh anak kecil, maka bayi perempuan, maka Hafsah otomatis. Toh Hafsah masih hidup,
dan dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu pernah saya sampaikan bahwasanya Muhammad Qutb menulis kitab namanya Tajdidut Tarikh. Jadi memperbarui sejarah. Ini sekitar setahun yang lewat atau setahun setengah yang lewat. Dijual di Gramet hanya 10.000 bukunya. Sekarang sudah tidak ada lagi habis. Ya, bukunya namanya Tajdidut Tarikh. Karangan Muhammad Qutb. Jadi menulis ulang sejarah, bagaimana sejarah-sejarah yang banyak dibelokkan, diluruskan oleh beliau. Nah, Umar ini termasuk sama dengan Ibnu Abbas. Di dalam kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran, beliau ini menghafal. Nah, ini kalau ada yang menghafalnya masih susah, misalnya lama. Umar bin Khattab ini dengan Ibnu Abbas itu menghafal Al-Baqarah dalam waktu 10 tahun. Sehari itu 3 ayat, maksimal sampai 5 ayat. Jadi jangan pesimis, tetap optimis. Cuma bedanya kalau kita dengan dulu sahabat itu menghafal langsung dipraktekkan. Kalau kita memang susah menghafal, memang susah. Apalagi mempraktekkan, ya mungkin boleh jadi karena banyaknya dosa. Tapi dalam Al-Quran dikatakan walladzi qaddara fahadah, dan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Makanya banyak berdoa. Maka saya sampaikan jangan ditinggalkan salah satu doa yang dikasih dari Syekh Mahmud Ibn Siraj, dari Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadani. Beliau mengatakan habis salat subuh membaca ya mubdi'u ya mu'id ya mubdi'u ya mu'id 229 kali. Diamalkan kan? Di sini beliau mengatakan beliau mengatakan bainama tatkala kami inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah, ya, di samping Rasulullah indah. Zata yaumin, suatu ketika, idh tala'a, tiba-tiba muncul alaina, di antara kami. Siapa yang muncul? Rajulun, laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, syadidu bayadis thiyab, sangat putih, artinya putih bersih. Sampai Abi Dzar Al-Ghifari menyikapi yang datang ini ahsanu wajhan. Jadi wajahnya itu sangat berseri-seri dan sangat ganteng. Tiba-tiba muncul, ya. Sangat hitam rambutnya. Jadi rambutnya itu hitam pekat. Kan ganteng, pakainya putih, hitam, pekat. Di sini tidak ada. La yura alaihi atharus safari, tidak diketahui alaihi, atasnya, atharus safari, itu jejak as-safar, habis dari bepergian. Kalau kita kan habis bepergian, misalnya habis pergi dari luar, datang ke majelis, kan kelihatan, ya, menges-menges. Tapi ini enggak, bajunya putih, rambutnya hitam, pakaiannya rapi, sampai dikatakan atyabun nas rihan, kata Abi Dzar menyikapi beliau ini dalam kitab Fathul Mubin. Baunya sangat harum sekali. Nah, baunya sangat harum sekali. Ya,
wala ya'rifu minna ahadun, dan kami tidak mengetahui, wala ya'rifu, dan tidak mengetahuinya siapa minna dari kami ahadun, seorang pun. Udah bajunya putih, ya, rambutnya hitam, nggak ada yang tahu, baunya wangi lagi, kira-kira takut atau gimana? Ya kan kalau bau wangi, apalagi bau Kamboja. Sampai dikatakan apa? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, kemudian menyandarkan rukbataihi, lututnya, ila rukbataihi. Jadi lutut ketemu lutut, lutut ketemu lutut. Ini sama kayak kadang-kadang orang baiat itu juga seperti itu. Ya. Wa wada'a kaffaihi, kemudian meletakkan kaffaihi, telapak tangannya ini, ala fakhidhaihi, di atas apa? Di atas pahanya. Jadi lutut ketemu lutut, kemudian tiba-tiba diletakkan tangannya di atas pahanya. Ini adabnya. Jadi bukan diletakkan di atas bahu. Kalau ini kawan, ya, diletakkan di atas lutut. Ini adab. Wa qala ya Muhammad, dan beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini penting, ini adab, ya. Kita sudah belajar kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Nanti belajar adab, adab ta'lim wal muta'allim. Dan kemudian akhlakul banat, akhlakul banin. Dan ini mengetahui budaya, mengetahui akhlak, ini penting. Ya, karena kadang-kadang budaya setiap negara itu berbeda-beda. Maka pernah saya sampaikan, kadang-kadang budayanya orang Arab itu, kalau mengelus-elus kepala itu dia suka. Ya, kepala-kepala itu dilus-lus, itu suka. Kalau kita kepala dilus-lus, kurang ajar, ya. Saya punya kawan di Sudan dulu ketika kuliah, ada anak Turki setoran Alfiya Ibnu Malik, ke salah satu kawan dari Singkit, ya, Mauritania, hafal Alfiya. Karena hafalannya lancar sama ini, dilus-lus kepalanya, tolak plak, karena juga budayanya beda. Padahal kalau ngelus-ngelus itu apa budayanya apa? Itu suka. Sama kayak kita laki-laki nih, pegangan tangan. Kalau di sini mungkin aman, tidak apa-apa. Kalau kita di Timur Tengah kayak orang gay, tengok nanti kanan kiri orang. Makanya budaya itu penting, harus tahu. Ini adabnya luar biasa, ya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni kepadaku, informasikan kepadaku, anil islami, tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu, Islam itu apa? An tashhada, engkau bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini disebut namanya apa? Disebut namanya syahadat tauhid. Ya, syahadat tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian ada pertanyaan, kapan kita bersyahadat? Kapan? Yaitu ketika usia dalam kandungan 4 bulan.
Alastu bi rabbikum, apakah saya bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Makanya dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian bisa ingkar? Wa kuntum amwat, tadinya kalian tidak ada. Padahal kalian tidak ada. Boleh nggak ke rumah tapi aku mau. Ya, dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kalian bisa ingkar, bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu tadinya tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kalian ada. Ya. Ini namanya alam ruh. Makanya seluruh bayi yang lahir baik muslim ataupun non muslim itu dihukumi suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi suci. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yunajjisanihi. Maka bapaknya Nasrani, Majusi dan Yahudi. Ini disebut syahadat tauhid, ini wajib. Jadi kalau mau masuk Islam ini harus diucapkan. Kemudian wa tuqimas shalah, dan kemudian mendirikan salat. Jadi bukan waktu di as-salah dan bukan menunaikan, ya, tapi tuqima. Diharapkan kata aqama yuqimu itu bukan hanya sekedar menjalankan, tapi juga terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu apa? Bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan sholat ini sangat penting sekali. Saking pentingnya sholat, makanya kemudian ada yang namanya Isra dan Mi'raj. Waktu kajian kapan itu, kan ada yang bertanya, apa hikmah dibalik Isra dan Mi'raj? Saya sampaikan, sedikit saya ulang. Jadi Nabi ini sebelum mendapatkan perintah sholat itu kan mengalami sebuah beban hidup yang sangat berat sekali. Artinya mengalami depresi yang cukup berat. Istri tercintanya meninggal, Khadijah binti Khuwailid. Maka kalau kita baca buku, ada buku namanya Ummahatul Mukminin. Ya, jadi istri-istri Rasulullah SAW atau ibu-ibu orang-orang beriman. Di situ bagaimana Nabi hampir setiap hari itu mengingat Sayyidah Khadijah. Makanya Sayyidah Aisyah itu sampai cemburu. Ya. Nah, ketika Sayyidah Khadijah ini wafat, maka Nabi terpukul sekali. 2 bulan kemudian pamannya wafat, terpukul lagi. Baru lagi kemudian diboikot, ekonominya diboikot, semuanya sosialnya diboikot, sehingga mengalami depresi yang cukup besar. Maka ketika orang mengalami depresi seperti ini tidak akan bisa nyenyak tidur di rumah. Maka yang dicari adalah masjid. Maka saya ingat dulu salah seorang syekh di Ummul Qura, beliau Syekh Hasan Bukhari mengatakan, senyaman-nyamannya rumah, ada AC, ada apa gitu, lebih nyaman, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah masjid. Makanya Nabi ketika nggak bisa tidur, maka tidurnya di Masjidil Haram. Ya, jadi kepalanya tidur di pangkuan Abbas, kakinya diselonjorkan ke Hamzah. Ini pamannya sangat cinta. Waktu itu karena Abu Thalib sudah wafat. Makanya kemudian kira-kira secara logika, kalau kita cinta sama orang, kira-kira kalau dia menderita, tega atau tidak? Tak tega.
sama adik kita saja. Begitu pun Allah Subhanahu wa taala tidak tega. Ya. Jadi karena tidak tega, maka kemudian di Isra dan Mi'rajkan. Ya. Isra itu perjalanan waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanannya pun itu dari masjid menuju masjid. Masjid menuju masjid. Karena memang masjid itulah tempat yang paling nyaman di dunia ini. Makanya kalau ada gempa, itu tempat berlindung yang paling aman adalah masjid. Kan kalau ada gempa kan rata-rata kan banyak kan masjid masih utuh. Kan gitu. Itu hikmah Isra dan Mi'raj. Nah, kira-kira kalau ada orang punya masalah langsung diceramai, nyambung? Nggak akan nyambung ya. Maka perlu diajak ngobrol. Maka Jibril mengajak apa? Sebelum ke Baitul Maqdis, nanti kamu ini ya, perjalanan kamu ke depan ini masih panjang. Kamu harus punya cita-cita. Kita ini semangat hidup karena punya cita-cita. Orang kalau nggak punya cita-cita hidup, itu nggak semangat hidup. Betul betul. Nah, jadi Nabi dikasih tahu nanti ini kalau kamu down di sini, kalau kamu sudah berhenti nanti tidak kuat, maka apa? Maka ini tugas ini menanti berat, yaitu ke Yathrib. Ya. Nah, nanti kamu dakwah di Madinah ini. Sebentar lagi kamu akan hijrah ke Madinah. Maka ketika diberikan motivasi seperti itu, ya, maka kemudian masalahnya terurai. Kemudian yang kedua, diajak lagi ke Bukit Tur Sina. Di sana Nabi Musa alaihissalam pingin apa? Pingin berjumpa dengan Allah, tapi tidak bisa. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa itu pingin berbicara dengan Allah, tapi tidak bisa. Ya, karena waktu itu gunung pun ikut apa? Hampir mau meletus. Maka di situ memberikan apa? Memberikan motivasi kepada Nabi. Nabi Musa pingin jumpa Allah saja tidak bisa. Nah, kamu ini langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita dipanggil oleh orang yang paling kita cintai, bahagia apa tidak? Bahagia. Kalau orang bahagia itu biasanya masalahnya itu hilang. Betul tidak? Jadi makanya Nabi ini sebenarnya motivasi sholat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dari itu. Ya. Maka kemudian sampailah di Baitul Maqdis, kemudian para nabi dan rasul mengatakan engkau adalah imam kami. Kami adalah umatmu ya Muhammad. Makanya nanti pertama kali yang diberikan hak prerogatif ya syafa'a fi yaumil qiyamah, syafa'a di hari. Maka Nabi nanti yang mencari seluruh umatnya. Setelah seluruh umatnya ini masuk, Nabi masuk, pintu surga ditutup ya. Baru nanti jadi yang dihisab itu adalah umat Muhammad dulu. Maka ketika nanti ya sampailah kemudian jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Yusuf dan Nabi-Nabi yang sampai Nabi Ibrahim sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian diabadikanlah at-tahiyyatul mubarakatuh dan seterusnya. Di sini maksudnya apa? Maksudnya saya bilang, masalah apapun dalam kehidupan itu bisa selesai dengan sholat sebenarnya. Kan Nabi punya masalah besar. Setelah dia ke sana kemari berjumpa dengan Allah, dapat apa? Dapat wahyu yaitu tentang masalah sholat. Jadi masalah apapun dalam kehidupan sholat. Maka kalau punya masalah besar, dulu baru sholat wajib, itu sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Punya masalah sholat lagi, punya masalah sholat lagi, punya masalah sholat lagi, sampai kemudian tidak teringat masalah itu. Sholat aja, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan oleh agama. Ya, habis asar tidak boleh, habis subuh tidak boleh. Tapi kalau selain waktu itu silakan. Ya, dari segala sesuatu masalah itu bisa selesai dengan sholat. Maka di sini wa tuqimus shalah, jalankan sholat. Maka sholat ini sangat penting. Makanya di hari kiamat nanti
Orang yang tidak sholat itu punya neraka sendiri, namanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa? Karena ada di neraka sakor. Qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia tidak pernah sholat. Ya. Tidak sholat, makanya diletakkan neraka sakor. Kemudian hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Abu Dawud, ada mengatakan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Hakim dalam mustadraknya, dikatakan tatkala nanti di hari Yaumil Mizan, hari timbangan, hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, "Unzuru ila hadza abdi, al salatu tamma am la?" Tengok ini hamba fulan salatnya sempurna apa tidak? Kalau salatnya sempurna, katabat lahu tammah. Catat dia sempurna. Ya, fadkhulu jannah. Maka masukkan, ya, fadkhulu jannah. Maka masukkan dia ke surga. Tapi unzuru ila hadza abdi, lihat hamba fulan ini, salatnya sempurna apa tidak? Kalau salatnya tidak sempurna, unzuru ila tatawwu'iha, lihat kepada salat sunnahnya. Jadi kalau ada yang pernah bolong-bolong salatnya itu, ada yang suka telat salatnya, maka bisa ditutup dengan memperbanyak salat sunnah. Apalagi Ramadan. Ramadan ini berbanyak salat sunnah. Kan kita tarawih, itu bisa ditutup dengan salat sunnah. Maka kalau sholat sunnahnya baik, maka Allah mengatakan kepada malaikat, untuk apa? Katabat lahu tammah, catat dia sempurna, masukkan dia ke surga. Gitu ya. Maka sholat ini sangat penting sekali, ya. Karena awwalu ma yuhasabu al-abdu as-shalah. Pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Karena pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat itu adalah masalah sholat. Maka hati-hati dengan sholat. Sholat ini berimplikasi kepada seluruh kehidupan. Wa tu'tiya az-zakata, dan kemudian memberikan zakat. Zakat ini wajib. Pas kita kemarin fikih Imta'un Najib, kita pas masuk bab zakat. Ya. Nanti kita masuk bab zakatul mawashi. Jadi memberikan zakat, ya, wajib. Karena saya sampaikan, orang yang tidak memberikan zakat itu azab yang paling ringan, dikasih 2 sandal yang terbuat dari bara api, dan itu akan meleleh ubun-ubunnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal hada saqilun adab? Apakah itu adab yang pedih, yang paling berat ya Rasulullah? Nabi mengatakan bal, akan tapi kata Nabi, hada akhaful adab, ya, atau aqallul adab. Itu adalah adab yang paling ringan, kata Nabi, sampai melepuh. Dan itu dikatakan hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang yang tidak zakat itu minimal dimasukkan neraka paling sedikit 50.000 tahun. Jadi setelah 50.000 tahun, ya, malaikat penjaga neraka itu malaikat siapa? Malik. Kira-kira dimasukkan, diangkat, masukkan surga apa tidak? Tengok dulu. Tengok, kalau masih ini lagi, masukkan lagi 50.000 tahun. Maka oleh sebab itu jangan pernah, ini kan sering guyonan di masyarakat tuh. Ustaz, kalau saya dulu dosa dicuci dulu di neraka kan, habis masuk surga. Jangan, tidak enak cuci neraka itu. Dicuci neraka paling sebentar itu 50.000 tahun. Kalau bisa kita langsung masuk surga. Makanya kalau kita bisa mendoakan, kalau ada kawan kita, doakan untuk surga, doakan untuk surga. Kan doakan orang, tidak ada ini ya. Ya, jadi jangan guyonan nanti dicuci neraka dulu. Tidak enak, neraka itu tidak enak. Kalau ditanya siapa yang mau masuk neraka, tidak ada. Nah, kalau bisa semuanya kita masuk surga, kan gitu kan. Tidak perlu kemudian saling melegitimasi paling benar. Kita semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Kemudian watasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemarin ini juga kita kaji ya, antara saum dengan siyam. Seorang lagi kan ini live. Jadi saum, kenapa disebut saum? Karena itu imsakun anil kalam. Jadi kalau saum itu puasa untuk tidak ngomong, itu disebut namanya saum.
Tapi kalau syam, imsak anil mufattirat, menahan dari seluruh yang bisa membatalkan puasa, baik makan, baik minum, hubungan badan. Itu disebut namanya syam. Tapi kalau saum, ya itu apa? Itu puasa tidak ngomong. Walaupun ulama tafsir ada mengatakan syam dan saum sama, tapi ada sebagian ulama mengatakan ada yang membedakan. Ya. Makanya ini Ramadan, ya. Ramadan ini banyak pahala. Kemudian wa tahujjal baita, dan kemudian berhaji ke rumah Allah. In istata'ta, ya, jika kamu mampu, ilaihi, atasnya, sabila, apa ya, jalannya. Jadi kalau mampu berhaji, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Maka ada mengatakan panggilan ada 3. Yang pertama panggilan azan, kita setiap hari dipanggil azan. Yang kedua panggilan kematian. Nah, kita tinggal nunggu kloternya kapan. Kalau bisa ya kalian dulu lah, saya belakangan. Jadi kita tinggal nunggu aja, kematian itu tinggal menunggu. Yang ketiga adalah panggilan haji, ya. Jadi haji bukan masalah banyak uang, tapi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga saya doakan yang belum haji cepat haji, yang belum ke Baitullah cepat ke Baitullah. Ini tentang apa? Ini tentang masalah rukun Islam. Nanti saya terangkan panjang ketika disyarahnya nanti. Qala, maka tadi orang yang bajunya putih, rambutnya hitam, kamu benar, ya. Fa'ajibna, maka kami heran lahu, kepadanya. Kenapa heran? Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Ini kalau kita ini kalau kuliah sekolah ngetesin namanya. Tidak boleh. Jadi ini sahabat yang datang ini mengatakan apa? Ini ada orang bertanya, dijawab, dia membenarkan. Ini bikin heran. Kemudian bertanya lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala, bertanya tadi. Fa akhbirni, maka berikan informasi kepada aku 'anil iman, tentang iman. Qala, berkata, an tu'mina billah, bahwasanya kamu beriman billahi, kepada Allah Ta'ala. Maka ini sering kita kaji, beriman kepada yang gaib itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, ya. Makanya mungkin masih ingat, pernah saya sampaikan dulu zaman Imam Hanafi ada ulama yang sombong namanya Barirah. Masih ingat? Barirah ini dia pernah suatu ketika ke tempatnya Hammad. Hammad itu gurunya Imam Hanafi. Imam Hanafi talaki ngaji dengan Hammad, gurunya namanya Hammad, 40 tahun. Jadi pernah Imam Hanafi itu ketika ngaji dengan Hammad kira-kira 10 tahun, karena beliau di antara murid Hammad itu yang paling menonjol, pengen memisahkan diri dari halaqah itu, pengen membuat halaqah lagi, sampai kawan-kawannya menjuluki qadhi qudat, ya. Maka kemudian keinginannya itu karena guru itu terasa, ya. Hammad waktu itu pengen keluar kota. Ketika mau keluar kota, ini belum mengatakan saya mau keluar kota sekitar 2 bulan. Ini ada dalam kitab Syiar An-Nubala atau dalam kitab Sahirul Layar fi Riyadhil Jannah. Kemudian Imam Hammad menggantikan kajian Hammad.
Selama 2 bulan mendapatkan 60 pertanyaan. 40 sepakat jawabannya, 20 tidak sepakat. Dari situ tidak berani membantah gurunya. Akhirnya beliau talaki dengan Hammad sampai 40 tahun, sampai gurunya wafat. Nah, Imam Hanafi dulu waktu masih kecil ini, jadi Barirah ini meminta Hammad ya, waktu masih kecil, usia 7 tahun. Cerdas Imam Hanafi ini. Jadi Barirah ini meminta Hammad ya gurunya Syekh Hammad itu untuk mengundang seluruh ulama di sentro Baghdad. Diundanglah itu seluruh ulama pakai ya jubah yang sangat besar. Kemudian jatuh si Barirah itu. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ya ayuhal ulama, wahai para ulama. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan berguru kepadanya. Yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Yang kedua ditanya, syaitan. Syaitan itu kan terbuat dari api. Kalau syaitan itu masuk neraka, neraka itu api. Maka semakin nyaman dong di dalam api kan gitu. Itu logikanya kan gitu. Ya. Kemudian datanglah ini ditanya satu, tidak bisa jawab, tanya tengah tidak bisa jawab, tanya pinggir kiri tidak bisa jawab, semua terdiam. Jadi forum itu diam semuanya. Imam Hanafi kecil berjalan dulu, tek sampai di Hammad, sampai di Barirah tadi, langsung dipukul dia, cepok, tampar, sakit, kulit ketemu kulit aja sakit. Begitu api ketemu api. Maka kalau api ketemu api itu semakin besar apinya, kalau semakin besar itu meruntuhkan bangunan, bukan mengokohkan bangunan. Betul atau tidak? Kulit ketemu kulit, ada mau nyoba? Sakit. Nah, ini kasih logika. Sakit, mana sakit? Nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Begitulah yang gaib. Itu yang gaib. Ditanya bagaimana cara merasakan yang gaib. Kalau tanya aina Allah, dimintalah keju sama tepung diaduk. Mana keju? Sini, mana keju sini, mana keju sini, mana keju sini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, maka dikatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan saya lebih dekat daripada urat leher, ya. Jadi Allah itu tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Jadi masalah ini sebenarnya kalau terulang lagi, ini masalah yang lama terulang kembali. Ya. Kemudian wa malaikatihi, dan kemudian membahas masalah malaikatnya. Kita akan bahas nanti secara tafsil. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan kemudian beriman kepada qadar, khairihi yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Ya, beriman dengan malaikat. Ada yang bersifat tafsil, ada yang bersifat wajib kita imani secara global, ada yang secara terperinci, seperti nama 10 malaikat itu. Begitupun wa kutubihi, ini ya ada yang tafsil dan ada yang ijmal. Ya, yang tafsil itu ada 4, ya. Yang ijmal banyak. Wa rusulihi, begitupun iman kepada rasulnya, ya. Wajib beriman, ada yang tafsil, ada yang terperinci, dan ada yang ijmal, dan ada yang global.
beriman di yaumil akhir, nanti ada bagiannya yang kemarin kita ngaji kitab apa? Sulam, ya. Bagaimana urutan-urutannya? Kemudian tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kemudian beriman kepada Allah tentang ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an itu wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang baik, apa yang buruk menurut kita belum tentu itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka harus senantiasa husnudzon. Qala berkata, shadaqta, kamu benar. Kemudian qala bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala berkata atau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, melihatnya. Fa in lam takun tarahu, maka apabila fa in lam, maka jika lam takun, kamu belum dapat, ya, tarahu, melihatnya, fa innahu, sesungguhnya Allah, yaraka, melihatmu. Itu ihsan. Kan kemarin dibagi menjadi 3 ihsan itu, ya. Yang pertama apa? Hanya beribadah saja tanpa bisa melihat ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan level yang paling bawah. Yang seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang kedua. Nah, level yang paling tinggi seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuknya itu apa? Luar biasa. Tapi ini kan berat. Ini butuh apa? Proses. Tempaan hati butuh proses, membersihkan jiwa. Tidak bisa langsung kemudian membayangkan. Yang ada nih kalau kita sholat, ya kita sholat saja misalnya, nggak usah berbicara ihsan terlalu tinggi. Itu yang ada ketika sholat, Allahu Akbar. Apalagi tadi buka puasa itu, ya Allah, nasi belum habis. Ya, buat ya Allah. Era. Jadi ingat itu. Ya Allah. Waladhdallin deh. Saya tadi khusnudzan. Imamnya jangan-jangan masih ingat es buah. Makanya pernah ada orang kehilangan harta karunnya hilang. Lupa dia naruh. Datang ke majelisnya Imam Hanafi. Ditanya Imam Hanafi, saya kemarin ini ya meletakkan harta karun. Nah, saya lupa naruhnya. Apa kata Imam Hanafi? Wallahi, kata Imam Hanafi, ana faqih. Saya ini ahli fikih. Saya ini bukan ahli yang seperti itu. Saya tidak bisa melihat seperti itu, kata Imam Hanafi. Kemudian apa? Kemudian Imam Hanafi keluar dari masjid. Sampai di pintu masjid, ingat, jadi orang itu yang paling setan sukai itu mengganggu ketika waktu sholat. Baliklah Imam Hanafi. Gini ya, nanti kamu pulang ke rumah sholat. Insya Allah nanti ketika kamu sholat, ingat itu di mana harta karun kamu. Pulang ambil air sholat. Baru 1 rakaat baca Fatihah, selesai Fatihah, ingat harta karunnya.
nggak jadi dilanjutkan, selesai ini, bongkar harta karun, batalkan. Maka kemudian apa? Besoknya saya penasaran tanya kepada Imam Hanafi. Ya Imam, wahai Imam, kenapa engkau bisa tahu bahwasanya ketika saya ingat itu ketika saya sedang sholat? Kan kayak kan milik indera ke-7 atau indera ke-9. Sudah apa? Imam Hanafi mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya syaitan itu paling suka mengganggu orang ketika sedang sholat. Gitu ya. Maka kalau hatinya sedang tidak tenang, mau ujian tidak tenang, sholat itu Allahu Akbar, kepikiran lembar jawaban. Terus tidak. Ya. Nelfon tidak tuntas. Allahu Akbar, jangankan melihat. Ya, membayangkan dilihat oleh Allah. Bayangkan keramik, apalagi ada tanda itu, tanda kaki nih. Kaki siapa itu. Ya. Jadi memang itu berat, butuh latihan. Itu namanya ihsan. Ya, ini maqam tertinggi. Kemudian ditanya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, kabarkan kepada aku, kata yang bertanya tadi, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, ma, sesuatu al-mas'ul, yang ditanyakan, anha, tentangnya, tentang hari kiamat as-sa'ah itu, bi'a'lam, engkau lebih mengetahui, minas sa'il. Sesuatu yang al-mas'ul, yang ditanyakan, anha, tentangnya, bi'a'lam, yaitu lebih mengetahui artinya apa? Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Karena apa? Hari kiamat itu apa? Itu tidak ada yang bisa memprediksi. Maka Nabi pernah ditanya oleh Jabir ibn Abdullah, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, mada ista'dattah, apa yang sudah kamu persiapkan? Sekarang ini kan orang banyak bahas kiamat dengan hadis maudhu', dengan hadis dhaif, bahkan kebanyakan gunakan maudhu'. Karena apa? Hari kiamat tidak ada yang tahu. Nabi mengatakan tidak usahlah berbicara kiamat, berbicara tentang kesiapan kita menghadapi hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan? Amalan kita sudah berapa? Jangan sampai kita mengira amalan kita sudah banyak. Belum tentu. Ya. Tapi kita berharap boleh jadi dengan amal yang sedikit ini memperberat timbangan nanti di hari kiamat. Makanya para ulama hadis, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Ibrahim An-Nakhai, ada yang baca An-Nakhai, dan kemudian banyak para ulama hadis yang lain, ketika mau wafat saking banyaknya tetesan air matanya sampai kemudian mereka buta. Ditanya, kenapa kok kalian menangis? Saya takut apa yang saya bawa nanti di hadapan Allah itu sangat sedikit. Bayangkan, itu para ulama yang hafal puluhan ribu hadis. Kita ini tidak banyak amalan, tapi kita ini mentang-mentang ini hari kiamat, ini soleh nanti pasti masuk surga. Belum tentu. Ya, ulama-ulama hadis seperti itu. Ya. Makanya dulu ulama-ulama kebiasaan itu kalau Ramadan itu kegiatannya sebagian ditutup fokus untuk ibadah. Ada yang mengkaji tafsir, ada yang mengkaji hadis, ada yang mengkaji sirah nabawiyah, ada mengkaji tentang masalah syiar a'lam salihin, perjalanan orang-orang saleh dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu tentang hari kiamat. Maka tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu tentang hari kiamat? Tidak tahu. Itu para ulama hadis. Qala mengatakan, bertanya lagi,
Fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya tentang amaratiha, tanda-tandanya. Qala menjawab, antalidal amatu, yaitu nanti akan melahirkan siapa? Al amatu budak, rabbataha, yaitu apa? Rabbataha, tuannya. Masih di sini nanti dijelaskan di sini, yaitu dulu orang-orang budak seperti Bilal, Zaid bin Harithah dan yang lain, ini nanti anak-anaknya menjadi apa? Menjadi seorang tuan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan yaitu menyuruh orang tuanya untuk bekerja, padahal bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam syarahnya. Wa antara, dan kamu melihat al-hufa, ya, orang yang tidak memakai sandal, al-alah, yaitu yang telanjang, ya. Dia asya, yaitu yang sedang mengembalakan apa? Sedang mengembalakan kambing. Dan nanti akan banyak. Dan ini masih belum kita lihat tanda-tanda ini. Belum ada kan? Sudah? Belum kita lihat? Belum nengok? Tapi yang berikutnya, yatatawwaluna fil bunyan, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan. Nah ini. Sekarang ada gedung di Uni Emirat itu, gedung apa namanya? Burj Khalifah, ya, di Uni Emirat. Katanya di Saudi mau dibuat lagi seperti itu. Di Jeddah itu mau dibuat lebih tinggi dari itu. Ya, sekarang tinggi-tinggian gedung. Kan sekarang kan orang bangun ke atas terus, ke atas sampai ke langit. Ya, lantai 30. Apa enggak takut? Ya, takut. Makanya ya tetap walaupun bunyian, kan gitu kan? Jadi kalau kalian ke Sudan, Sudan atau Sudan lah, itu kayak Indonesia dulu tahun 80 gitu. Jarang yang gedungnya itu tinggi. Kalau kita di Jakarta ini gedungnya tinggi-tinggi. Ya, sekarang di kita ini sudah mulai kan tinggi-tinggi. Ya tawaluna bunyan. Jadi meninggikan bangunan itu, saling meninggikan bangunan itu apa? Salah satu termasuk tanda hari kiamat. Ya. Kenapa? Logikanya kan kalau sekarang ini kan gak ada sebab corona ini kan, ya tidak ada, ya, berkurang polusi, berkurang pemanasan global karena industri juga tutup sementara, jadi terjadi peremajaan. Jadi kalau itu ditinggikan bangunan, apalagi pakai kaca, dari sinar matahari itu mantul lagi, itu mempengaruhi terhadap lapisan ozon. Itu yang merusak, nah itulah dekat dengan hari kiamat. Nah kalau ini lapisan ini rusak, logikanya sederhana, lapisan rusak, lapisan itu ozon. Kalau dalam bahasa ini itu sab'a samawatin tibaqa, 7 langit. Ya. Itu kalau rusak, makanya nanti di tanda-tanda hari kiamat itu matahari ini seakan-akan rasanya di atas kepala kita karena ini sudah rusak. Maka panasnya sudah tidak dihalangi lagi oleh lapisan ini, langsung menyentuh kepala kita, maka nanti panasnya itu sampai membuat kepala kita itu melepuh. Maka kalau yang tidak punya amalan soleh langsung melepuh. Semoga kita dilindungi dari hal seperti itu. Summa intalaqa, kemudian tiba-tiba pergi. Falabathu maliyan, maka saya sudah cukup lama dengannya. Maliyan maksudnya sudah ngobrol. Falabithu, saya sudah di situ lama. Maliyan, ya, sudah banyak sekali yang diobrolkan. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apa kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Umar mengatakan, qultu, saya mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya itu Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Ya, jangan-jangan nanti kalau malam ada yang datang baju putih, ya,
rambutnya hitam, ya, baunya wangi. Hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kita baca Ma'anil Mufradat. Ini syarahnya cukup panjang. Nanti kita baca ketika subuh besok syarahnya. Rawi hadis, periwayat hadis tentang Umar ibn Khattab. Tadi pagi kita sudah panjang lebar membicarakan Umar ibn Khattab. Maka kita masuk kepada Ma'anil Mufradat, makna-makna kosakata. Tola'a artinya kharaja alaina faja'atan, jadi keluar di alaina di antara kami faja'atan secara tiba-tiba. As-sa'ah as-sa'ati yaumil qiyamati, hari kiamat. Al-amarat jam'u amarah, jamak dari amarah, amarat. Wahia al-allamah, dia adalah apa? Al-alamah, bukan al-allamah tapi al-alamah, alamatun, bukan al-allamah. Kalau al-allamah orang yang alim, alamah tanda. Sebenarnya alamat bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Al-amatu ama al-mamlukah, yaitu budak perempuan. Rabbataha ay sayyidataha, yaitu tuannya atau puannya. Al-hufata, hufa jam'u hafin, jamak dari haf. Wa huwa, dan dia adalah apa? Man la na'la lahu, orang yang tidak punya sandal, lahu baginya hidhaun, sepatu. Karena dulu belum ada apa, mana sepatu, mana sandal, maka kemudian bahasanya na'al. Al-ura jam'u arin, jamak dari arin. Wa huwa man la syai'a, seseorang yang tidak sedikit pun ala jasadi, atas jasadnya, sesuatu yang tidak sedikit pun menempel di tubuhnya, artinya telanjang. Makanya dulu Papua itu disebut namanya Irian, karena dulu banyak pakai koteka. Irian itu dari kata ar, yang artinya apa? Telanjang. Al-ala jam'u ail, mana ail? Kemana apa? Yang ditanggung itu namanya ail, itu penanggung. Ailun itu penanggung. Makanya ail itu juga bisa diterjemahkan keluarga, karena keluarga, hubungan keluarga, karena dia menanggung. Di sini apa maksudnya? Wa huwa al-faqir, orang yang fakir. Karena ditanggung, orang fakir ditanggung. Ri'a ay jam'u ra'in wa huwa al-haris, penjaga. Asya ay adhan wal mu'iz, itu domba atau kambing. Yatatawaduna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Apa maksudnya? Apa? Ay yatafakharuna, yaitu saling membanggakan. Bi irtifa'il mabani, dengan menaikkan bangunan. Ya, jadi saling menunjukkan, ini bangunan saya hebat, ini bangunan saya hebat. Ini sudah apa? Sudah zamannya hari akhir. Falabathu ay makastu, maka saya berdiam diri. Malian ay zamanan tawilan, malian artinya apa? Zamanan, waktu, tawilan yang cukup panjang. Hada Allahu a'lam bissawab. Insyaallah besok pagi kita syarahi hadis di atas ba'da salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memfutuhkan kita. Semoga Ramadan kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Aktivitas kita senantiasa cadat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم فاتهم من الفتن لي خمسة أطفئوا بها حار الوباء الحاثم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتن لي خمسة أطفئوا بها حار الوباء الحاثم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتن لي خمسة أطفئوا بها حار الوباء الحاثم المصطفى والمرتضى وابناهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب علينا الناس. اللهم يا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يسر لنا أمرنا كل عسير ويسر لنا أمرا من أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرا يا الله في جميع الأحوال في جميع الأمور ويسر لنا أمرا في معاد دار الألف ويسر لنا أمرا يا رب في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا في معاد دار الألف ويسر لنا أمرا في طلاب العلوم الشرعية وحفظ وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. ويسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا في معاد دار الألف ويسر لنا أمرا يا رب توسع هذا المال بارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا الخيرات قربنا بالخيرات قربنا بالخيرات قربنا وبالسيئات بعيدنا بالسيئات بعيدنا بالسيئات بعيدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم ثبتنا بقول ثابت. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي والآله والصحبه بارك وسلم بفضل يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.